without remorse, without heart. In your head, you're right, but in my head, you are the bad. I wanna shoot to the world. Oke guys, selamat datang di channel Bimo Agito. Terima kasih sudah menyaksikan video-video dari aku. Nah, banyak banget teman-teman kemarin yang nanya, ya udah beberapa waktu lalu nanya bagaimana tips membeli Fortuner ya, terutama Fortuner diesel. Sebenarnya nggak ada tipsnya ya, tipsnya ya belilah Fortuner X Sultan. Betul nggak Mas Tito? Bener banget. Ya. Nih sultannya di sini ya. Oke, hari ini kita mau bahas Fortuner VNT tahun 2013. To the world that you're the bad when you always being bad. What are you doing here? Cause I don't love you, boy. I wanna show to the world that you're the bad when you always being bad. You begging me to come out with you. Oke, sedikit bicara tentang histori Fortuner sendiri. Sebenarnya Fortuner diesel itu hadir di Indonesia mulai dari 2007 ya, yang varian diesel. Lalu untuk yang varian bensin itu sebelumnya dia justru malah udah 4x4 ya, 4x4 ada yang 2700 cc. Yang mana isunya pada waktu itu adalah Fortuner itu kesannya sangat boros ya. Jadi minum bensinnya boros banget coy. Maka dari itu kenapa Fortuner yang paling laku adalah yang diesel. Karena yang diesel itu irit. Gitu. Dan secara tenaga dia juga di atas kertas itu lebih garang lah pokoknya ya. Terus kalau lu mau oprek-oprek mesinnya, mesin 2KD FEV ini, apalagi dia udah VNT ya, itu kalau mau dioprek-oprek itu lebih mudah daripada yang 2GD. Walaupun yang 2GD udah banyak bengkel yang bisa, cuman yang 2KD ini dia mantep banget tuh ya asli mesinnya. Oke, pertama kita cek dulu. Oke, dari eksterior nih ya. Misalkan kalau ini, pastikan kita kalau misalkan udah dapat yang udah black chrome atau black dove kayak gini, kita juga udah dapat yang orinya juga masih disimpan, jadi kita nggak usah beli-beli lagi gitu bor, tinggal pasang aja. Kebetulan ini mobil ini itu ada 3 malahan grillnya ya di belakang. Terus VNT itu pasti dia udah kayak gini ya. Ini bukan sekedar variasi bor. Kalau variasi nanti jatuhnya richer. Ini asli, ini buat udara masuk. Jadi di dalam sono itu ada radiator, ya intercooler buat mendinginkan dari sistem VNT itu sendiri. Oke, bentar tunggu dulu. Oke, ini bisa kita lihat dalamnya kayak begini coy. Oh, jadi tadi yang aku bilang ini bukan sekedar variasi itu karena dia udara dari sini masuk ke sini ya, untuk mendinginkan dari bagian sistem ini sendiri. Nah, untuk Fortuner VNT 2KD sendiri itu kalau kita remap itu tenaganya bisa dahsyat banget sih cuy. Ini bisa dia sampai berapa HP ya? 190 HP. Karena remap meningkatkan ke apa? Performa mobil 40% estimasi. Oke, jadi siap. Jadi hampir 200 HP cuy kalau lo udah remap ini mobil. Nah, segitu kencengnya VNT turbo ini bisa lo oprek gitu. Dan bukan hanya itu, kalau otomatis kalau udah di remap ya, kebetulan ini udah di remap, tenaganya ngisi banget. Itu kita di sini juga di bagian filter itu udah kita ganti juga ya dengan yang aftermarket. Biar support, terus secara performan lebih optimal. Oke, satu lagi tips, ini upfrontnya juga masih bagus, jadi bukan bekas insiden ya, gitu. Kalau lo nggak tahu, bisa ajak orang yang tahu lah, gitu ya. Oke, mau dengerin kayak gimana suara mesinnya? Aku nyalain ya.
sekali lagi sedikit tips buat kamu yang mau sedikit tahu tentang mesinnya. Itu kalau dari aku ya, ketika kita nyalain, ketika kita lihat mobilnya, kita nyalain dulu nih 2-3 menit. Dari situ bersih nggak, clean, maksudnya suaranya kalau ini tadi kan clean ya, jelas, maksudnya mobil bagus. Ada nggak kayak suara berbenturan logam atau besi gitu? Kalau nggak ada berarti aman. Terus yang kedua, sedikit tips lagi buat Fortuner VNT ini, dia sebenarnya bisa low boost dari awalnya itu yang 1,2 ya, itu bisa sampai 1,8 bar ya, itu gila sih ya. Tapi untuk amannya biar lebih safety-nya itu di 1,6 bar aja. Itu kalau lo mau kenceng-kenceng, mau ngebut-ngebut udah enak banget. Terus untuk BBM-nya ini, Fortuner ini dikasih solar goceng bisa masuk loh. Nggak harus Pertamax ya, Dexlet nggak usah ya, nggak usah. Jadi irit juga di kantong gitu. Maka kenapa yang Fortuner diesel itu laku banget gitu loh, Bre. Oke, Bor, kita pindah ke bagian kaki-kaki ya. Ini kita di bagian roda. Ini untuk peleknya itu ya, Fortuner VNT ini ya standarnya bawaan memang pakai ring 17. Profil bannya 265/65 ya. Sedikit tips lagi buat kamu yang mau bikin dipendek-pendekin gitu, terus ganti pellet itu bisa aja. Kalau biasanya itu alternatifnya bisa pakai lowering kit ya, pakai tin bisa, Universal N. Terus sebenarnya tapi balik ke masing-masing ya, lu mau nyari kenyamanan atau enggak. Kalau kenyamanan gini aja, lu potong pernya gitu, Bor. Kalau pen itu biasanya kenyamanan tetap berubah ya, karena mobil lu agak ambles, terus juga nggak standar kan ya. Itu kompensasinya memang seperti itu. Kalau perlu modifikasi kaki-kaki pasti ngaruh ke kenyamanan. Oke. Ini bannya beda. Oke, nah ini kalau naik Fortuner tuh gini, Bre. Tangannya naik gini, pegangan gini nih. Buat yang belum tahu, kalau yang udah tahu ya nggak apa-apa. Oke, kita coba lihat interior dari Fortuner VNT. Nah, ini untuk klasternya, dia udah cukup modern ya. Oke, nah ini dia memang kalau Fortuner tuh udah cukup kedap ya dalamnya ya, walaupun dia bermesin diesel. Nah, untuk semua pengaturan AC ada di sini. Ini untuk audionya, head unit di bagian sini. Untuk airbag sendiri dia juga ada di bagian setir dan di bagian penumpang sebelah kiri. Nah, ini transmisinya dia manual 5 speed ya. Jadi Fortuner VNT ini dia walaupun manual, yang konon katanya agak loyo, agak boyo ya, cuman ketika udah di remap itu tenaganya ngisi terus coy, asli kayak nggak ada lemotnya gitu loh. Terus pada bagian sini ini plastik ya, plastik. Terus di sini ada accent wood panel tapi warnanya abu-abu tua gitu ya. Untuk jok masih standar, masih bagus, masih orinya ini ya. Ini kulit ya, Mas? Iya. Kulit. Oke. Ini lampu di bagian sini. Ada tempat kacamata juga. Oke, siap. Nah, oke, ini kita di bagian belakang ya. Jadi untuk di bagian belakang ini, kalau aku rasakan dengan tinggi 183 itu masih ada space segini ya teman-teman. Jadi masih cukup lega, cukup luas. Dan ini kalau aku rasakan naik, lagi-lagi balik ke selera ya. Kalau aku lebih enak kita naik di Fortuner daripada ke Pajero ya. Tapi mohon maaf sekali lagi, ini kembali lagi ke selera. Di bagian sini juga udah ada AC ya di tengah. Terus ini
pengaturannya di sini. Oke, sama seperti depan, ada pegangannya juga di sini. Seat belt juga ada. Ini armrest, di tengah bisa nyantai ya kita. Tuh gini gitu. Oke, brake. Oke, siap. Yuk. Seperti biasa, Fortuner yang sebelum yang VRZ itu nggak pernah ngebosenin ya. Ini di sini bisa kita lihat ada wiper. Terus kalau yang depan tadi, yang di sininya udah delete chrome alias udah diganti warna jadi hitam ya. Ini sebenarnya bisa lebih bagus lagi kalau disamain sama yang depan gitu ya. Ini tips modifikasi ya. Terus untuk lampu juga udah banyak lah ya di pasaran kalau kamu mau cari gitu. Terus di sini ada emblem VNT Turbo. Ini bukan sekedar tempelan karena ini memang membuktikan bahwa dia udah yang generasi VNT gitu loh. Nah, oke, terus ban serepnya di sini nih. Oke, sip. Oke, sekian yang bisa aku sampaikan mengenai review dan tips membeli Fortuner VNT ya, Fortuner diesel. Nah, buat kamu yang mungkin belum subscribe, bisa subscribe channel ini. Terima kasih buat Mas Tito juga. Mas Tito ada channel TikTok juga yang cukup viral ya, namanya Dewan Perwakilan Frit. Kalian bisa cek di TikToknya itu ya. Oke, jadi untuk kamu yang misal berminat untuk cari Fortuner, itu Fortuner VNT diesel, ini tahun 2013, kisaran harganya itu di pasaran mulai dari, kalau aku bicara barang bagus ya, itu 230 up ya. Tergantung di masing-masing daerah beda-beda. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa aku sampaikan. Keep driving safe and goodbye.